Sekarang kita bahas konsep baseline, yaitu suatu konsep di mana perencanaan sudah dianggap final dan ingin kita jadikan sebagai patokan apakah perencanaan kita sesuai dengan progres, sesuai dengan realisasi yang sebenarnya. Dan kita bisa melihat di sana varians biaya maupun varians waktunya seperti apa. Nah, di sini Microsoft Project sudah menyediakan fitur baseline. Di bawah tabulasi project ada tombol set baseline. Jadi kalau perencanaan kita sudah selesai, kita bisa melakukan set baseline melalui tombol ini dan bisa kita batalkan. Ya, kalau kita ragu-ragu, kita bisa set baseline atau clear baseline. Nah, sebelumnya saya coba lengkapi tabel resource ya, tadi disesuaikan sedikit. Jadi misalnya pembayaran PM itu di akhir, jadi accrue at the end, senior engineer di akhir, dan vendor itu prorate. Vendor prorate dengan nilai kontrak 500 juta. Kemudian Nakano sebagai tenaga ahli juga prorate dibayarnya. Kemudian pembelian pasir dan semen di awal project dan juga konsumsi yang dengan jenis resource-nya cost ya, itu juga dibayar di awal. Kita kembali ke Gantt chart dan kebetulan resource-nya sudah saya lengkapi ya. Jadi A itu kalau kita lihat di sini resource yang dipakai itu PM, senior engineer, dan konsumsi. Ya. Untuk konsumsi kita siapkan 500.000. Kemudian untuk kegiatan B, PM, senior engineer, dan vendor. Vendor sini kita langsung tugaskan, jadi dia mulai bekerja 100%. Kemudian C, senior engineer, semen 2 sak, dan pasir 4 meter kubik. Untuk delta, PM 100% dan Nakano 50%. Konsumsi untuk kegiatan ini 100.000. Kegiatan E adalah PM dan senior engineer. Kemudian F hanya PM sendirian. Di sini kita bisa juga lihat dari detail resource ya. Detail resource kita bisa lihat di sini dari tabulasi resource ada kolom detail. Jadi untuk A itu perlunya PM, kemudian senior engineer, konsumsi, dan sekaligus data ini menggambarkan juga A juga bekerja di kegiatan apa saja gitu. PM. Kemudian di B itu ada PM, senior engineer, dan vendor. Vendor memang hanya ditempatkan di di aktivitas B aja langsung ya. Ya contoh ini ya hanya sebagai ilustrasi aja gitu. Kemudian kita lanjut ke C, kita lanjut ke D, E, dan F. Ini hampir semua grupnya adalah kecuali senior engineer ya. Kalau PM itu grup manajemen, senior engineer grup engineer. Nah, kita anggap sudah lengkap ya, teman-teman nanti bisa latihan. Kita bisa tutup dengan menekan
tombol detail ini. Kembali ke task, dan kita sekarang akan mencoba melakukan set baseline. Jadi caranya mudah sekali. Ini asumsi data sudah oke, timnya sudah bersama-sama membahas segala sesuatunya, ya, dan kita coba untuk melakukan baseline, set melalui tabulasi project. Ada tombol set baseline, kita klik set baseline untuk keseluruhan project, ya, for entire project. Jadi bukan untuk sebagian tugas saja yang mau di baseline, tapi ini asumsikan untuk keseluruhan aktivitas dalam project. Nah, ini kita oke, ya. Nah, berarti kalau sudah oke, kita tentu ingin lihat, ya, apakah benar sudah dilakukan baseline. Salah satu cara ini, karena dari layar begini nggak kelihatan ini, ya, nggak ada satu tanda-tanda, ya. Jadi cara termudah adalah melihat melalui Gantt chart. Kita pilih tracking gun. Tracking gun itu akan menghasilkan 2 garis, berarti sudah dilakukan baseline. Cara lain adalah melalui view table, ya, view table, dan kita lihat table tracking, table variance. Nah, di sini kolom-kolom baseline-nya sudah diisi, ya. Baseline start, baseline finish, jadi sudah dipatok, gitu, sudah dipatok, dan aktualnya kita isi di kolom start dan finish bisa, gitu, ya, pada saat eksekusi. Nah, juga kita bisa lihat dari table cost, ya. Table cost itu sudah ada cost baseline. Ya, ini juga penting untuk project control, ya, untuk melihat realisasi penggunaan anggaran, ya, termasuk nanti kelihatan variansnya dan sisanya juga berapa kelihatan di sini. Nah, untuk biaya tambahan, ya, bisa saja terjadi biaya tambahan. Kita bisa input di kolom fixed cost, ya, mungkin kalau kita lihat, ya, saya tempatkan kursor di sini akan muncul penjelasan. Jadi fixed cost itu memperlihatkan atau berguna untuk kolom yang bersifat expense, ya, expense tambahan, ya. Walaupun mungkin proyeknya lamsam, tapi bisa aja kita dari sisi project owner misalnya, atau mungkin ada klaim dari vendor, ada addendum dan sebagainya, ya, kita ada tambahan, ya, kita bisa tambahkan di sini. Misalnya untuk kegiatan A ada tambahan untuk inspeksi dari owner 1 juta misalnya. Nah, ini kita input langsung di sini. Dengan kita menginput berarti terjadi variance, ya. Terjadi variance atau over budget, ya, karena sebenarnya budgetnya hanya 4,3, namun ada tambahan biaya tambahan untuk inspeksi. By the way, ini kolom ini judulnya kita bisa rubah, ya. Nah, cuman hati-hati kalau Anda merubah, jangan sampai menjadi bingung sendiri, gitu. Jadi jangan semuanya dirubah, gitu. Ya, mungkin ini kita rubah fixed cost, misalnya klik kanan di sini, ya, ada field setting, ya. Ada field setting, klik kanan di atas judul kolom yang mau dirubah, klik kanan field setting, dan ada kolom kosong namanya title di sini, ya. Nah, misalnya kita ganti biaya lain-lain, ya, seperti ini, kita oke kan, nah, judulnya akan berubah, gitu. Nah, jadi ini adalah bagaimana baseline dibentuk, dan baseline ini bisa juga menampilkan kolom atau laporan earn value, ya, earn value report, atau yang sering disebut dengan kurva S. Ya, jadi kalau kita klik ini, nah, ini akan muncul semacam kurva, ya, namun
bentuknya masih belum bagus ya. Salah satu penyebab bisa dari data, bisa juga dari uh, status date. Jadi kita coba set status date-nya ya, dari tabulasi project information. Kita masuk ke kolom status date. Di sini ada, kita geser tanggal ini menjelang akhir dari project ya. Misalnya akhir project kalau nggak salah sekitar tanggal 10. Jadi kita bisa geser ke tanggal 12 misalnya. Nah, di sini uh, kita ulang run value report. Sorry. Nah, ini sudah keluar ya. Jadi tadi ada lag sedikit, ada lag time sedikit. Ya, value ini karena proyeknya pendek ya nggak seperti kurva S ya, tapi mencerminkan akumulasi anggaran. Ya. Kita bisa lihat juga dari dashboard cost overview di sini, ya. Seperti ini. Ya. Dan tentunya apabila progresnya sudah kita update ya, misalnya untuk project ini kita update menjadi 50% misalnya ya. Kita lihat di project dashboard cost overview untuk persen komplit, kumulatif cost, dan juga untuk earn value-nya itu sudah ada gambaran antara BCWS atau schedule dan juga BCWP atau progress aktual di lapangan, dan juga ada sedikit selisih dengan aktual cost karena ada tambahan dari 1 juta ya. Nah itu kurang lebih yang terkait dengan baseline ya. Jadi tujuan dari baseline adalah membuat satu patokan biaya maupun waktu untuk mengontrol apakah project ini sudah menyimpang jauh atau masih on the track ya. Kemudian bisa juga dipakai untuk menampilkan earn value report ya, atau sering disebut kurva S, yang mana pendekatan yang dipakai adalah earn value management ya. Ini di konsep project management cukup umum, dan juga di laporan lain juga bisa kelihatan cost overview atau di laporan-laporan lainnya gitu ya. Ya, untuk saat ini kita cukup dulu ya, konsep baseline mudah-mudahan Anda bisa pahami gitu ya.